wasiat yang kalau diucapkan li si mausilah kepada si mausi kepada si mausalah yang batal dengan sendirinya dengan perbuatan orang yang memberikan wasiat kepadanya dengan menanamkan pepohonan yang keras. Bak kaya yang rayu bau. Nyan batu wasiat. Anak payah keperah li. Nyan bek tengah. Memang golong terima ngsit. Karena golong kalau meninggal orang yang jual wasiat. Pokoknya enggak pula bau kerau ke. Nyan anak payah tanya li. Anak payah terjak lain ke imam mahai pu kalau pula baunya pu anak jadi li ke wasiat ke dong. Nyan anak payah tanya li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Segala puja madum tapo kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana oleh Allah makan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kitanya. Sehingga bak malamnya oleh kitanya masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan sekaligus tabrih di Damang Wadah salat Isya. Kemudian selawat dan salam sama-sama yang hatur sajikan ke pangkuan revolusi alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat yang mana seiring bahu telah memperjuangkan agama Islam sehingga menjadi agama Islam itu agama yang kuat di atas permukaan bumanya. Dalam Tuhan hormati kepada guru-guru Tuhan yang kami berhadir di kesempatan yang sangat berbahagianya dan kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah. Jadi pada pertemuan yang kali kepegah, apabila seseorang mewasiatkan hartanya itu kepada orang yang paling jarang, kepada orang ahli fikih dan kepada qari, maka diberikan harta wasiat tersebut itu kepada orang ahli fikih, tetapi kepada orang qari yang apabila qari tersebut dapat menghafalkan Al-Quran seluruhnya di dalam hatinya, maka ikut juga untuk diberikan harta yang telah diwasiatkan oleh si mausi. Tetapi apabila qari tersebut hanya bisa membaca Al-Quran menteng dengan suara yang indah, maka wasiat nyan ditamong di dalam golongan orang ahli ilmu ataupun ahli fikih. Hanya saja khusus diberikan apabila kenyo hartanya long wasiatkan kepada orang ahli fikih atau kepada orang yang jarang. Nyan diberikan harta tersebut kepada orang yang jarang, terutama ile orang ahli fikih. Kemudian apabila gekenyo hartanya sebaliknya nyo hartanya tak serah long hibah kepada orang yang paling bangai. Jadi wasiat nyo hartanya apabila mati lo tengah tajuk kepada orang yang paling bangai. Nyan daripada orang muslim yang orang kafir, tetapi kepada orang yang muslim akibat ciri-ciri orang yang paling bangai. Orang yang paling bangai adalah orang yang apabila sahabat Nabi awak tidak sebut nama Abu Bakar dimaki, dicaci maki. Nyan adalah tingkat sebangai-bangai orang di dalam umurnya. Kemudian wata betulul wasiatu muallaqatu bil mauti wa misduha tabarru'i ulika bil mauti sawaun kana ta'liqu fi sihhati aw maradi walil musi ruju'u fiha kal hibbati qablal qabdi bal ula. Dan batallah wasiat yang muallaqatun yang diikatkan
bil mauti dengan mati, dengan sebab mati. Wa misluha dan seumpamanya wasiat yang diikatkan dengan mati, tabarru'u itu tabarruk, berbuat kebaikan. Ulika bil mauti yang diikatkan dengan mati. Sawa'un kana ta'liku fi sihati au maridi, bersamaan ada wasiat yang diikatkan itu dengan mati pada waktu sehat au maridi atau pada waktu sakit. Falil mausi maka boleh bagi orang yang memberi wasiat ruju'u akan rujuk fiha padanya wasiat, fiha padanya wasiat kal hibbati seperti hibbah, pajan tuman qablal qabdi sebelum menerima wasiat atau sebelum menerima hibbah, bal ula bahkan itu terlebih utama. Jadi batu wasiat artinya hanale berlaku wasiat, bahkan han berlaku wasiat atau han berlaku tabarruk seumpama hibbah. Karena apa? Karena perbuatan wasiat tersebut adalah suatu pekerjaan untuk mencapai kebahagiaan akhiratnya dengan memberikan kebahagiaan dunia yang disandarkan kepada kebahagiaan akhirat. Jadi dijuk atau dicok wasiat tersebut pajan diterima oleh orang yang menerima wasiat setelah meninggal orang yang beri wasiat. Maka nyan bisa boleh bagi orang yang memberikan wasiat tersebut untuk ditarik balik wasiatnya. Han gepu jadi ahli, gepu batu wasiat. Contoh kal hibbati lagi hibbah sid qablal qabdi segolom hibbah tersebut diterima oleh orang yang diberikan hibbah. Betul A dengan B contoh ji, tungku A dan tungku B. Keun le tungku A, ai nyapat honalu ngecok kedon gede. Ngecok kedon gede. Hana ngecok-cok. Oh wate hana ngecok-cok nyan wasiat hibbah dosa ke batu beuh. Nah, yang bisa dibatalkan hibbah tersebut apabila segolom diterima hibbah tersebut. Begitu pula halnya batal wasiat apabila wasiat yang dijuk kepada si mausallah tetapi golom diterima, maka bisa dibatalkan oleh si mausi, oleh orang yang memberi wasiat. Bahkan lebih aula, bahkan lebih jud bagi orang yang memberi wasiat kepada si mausallah, kepada orang penerima wasiat untuk rujuk daripada mentang yang kaluh diwasiatkan. Segolom diterima. Tetapi apabila ka diterima, nya kurang tengke dia. Hanya le cok. Jadi hanya le untuk tarujuk apabila wasiatnya atau hibahnya ka diterima le si mausallah atau le si mauhublah bagi orang yang diberikan hibahnya. Wa min sama lam yarji' dan daripada sana sepertiga harta yang digunakan untuk wasiat atau yang digunakan untuk hibah lam yarji' fit tabarru'i niscaya itu tidak boleh rujuk fit tabarru'i pada perbuatan tabarruk. Najza'u yang berlaku ianya tabarruk fi mardihi pada waktu sakitnya orang yang berbuat tabarruk wa in a'tubira min sulusi dan sekalipun diiktibarkan harta yang diwasiatkan itu min sulusi daripada sepertiga harta. Jadi menyatakan daripada lafaz wasiat
menyebab wasiat sepertiga harta yang getanya wasiatkan kepada orang lain atau kepada masjid atau kepada pembangunan tempat ibadah, lagi masjid, lagi pendidikan Islam, yang leh tak ucapkan wasiatnya, maka berlakulah wasiat tersebut. Dengan catatan harta yang getanya pergunakan untuk wasiat tersebut hanya lebih daripada seperlai harta. Yang hanjur ujung. Wa min samma lam yarji' fi tabarru'i najazahu fi mardihi wa in a'tubira min sulusi biruju'i minal wasiyati min biruju'i anil wasiyati bin nahwi naqattuha kal abtalaha au radda taha au azallataha wal aujahu sihatut ta'liqur ruju'i fiha ala syarti li jawazit ta'liqi fiha fal aula fir ruju'i anhu. Jadi menyatakan daripada lafaz wasiat adalah mempergunakan kebaikan dunianya untuk mencapai kebahagiaan akhirat dengan tak idafah nyepat harta lungnya sehingga bila meninggal lung beri kepada Tunku Pulit. Jadi dikabul harta tersebut pajan wate sehingga meninggal urung harta, urung yang juk harta. Kemudian hinan sah pada saat gekun wasiat, karena pada permulaan daripada sebuah hadis, si malam atau 2 malam seseorang yang telah menyebutkan wasiat sempat ia bermalam 1 malam atau 2 malam, artinya mantang udip boleh diucapkan wasiat, nescaya berlakulah wasiat tersebut. Dengan catatan harta yang diwasiatnya lebih daripada sepertiga harta. Cuman hino pakan jud ke batu wasiat. Sedangkan pada takrif wasiat, si malam ataupun 2 malam sempat ia bermalam, artinya mantang hudip le keucapkan kata-kata wasiat, maka berlakulah harta tersebut kepada harta wasiat. Tetapi kok hino bisa batal wasiat? Karena bisa batal wasiat dikarenakan wasiat tersebut berhubungan terjadinya wasiat sah dimiliki harta yang diwasiatkan oleh si mausi bagi si mausallah apabila si mausi orang yang memberi wasiat tersebut meninggal. Baru jud dikabul harta yang diwasiatkan kepada si mausallah. Beda halnya dengan hibah. Nyo hibah jo begitu serah dan terima. Nyepat hondanya nyo lulu hadiahkan ke don gede. Duda baru lu diucap hana jadi li nyo, hana ngelenjanya lu. Jo bibirnya drone hana ngelenja. Yan bisa batal. Tetapi wasiatnya pun juga bisa dibatalkan, bahkan bisa dibatalkan. Bahkan bisa rujuk daripada wasiat. Ruju'a anil wasiyati bin nahwi naqat tuha. Nyo wasiat gedanyo nyo hana jadi libeh. Bagian. Ka'abtalaha seperti aku batalkan akan wasiat. Au raddataha atau lung kembali ke daripada wasiat. Au azallatiha atau wasiat ni ketanyo kata tempuh, artinya hana terjadi wasiat di antara ketanyo yang azalatiha. Wal aujahu sihatu ta'liqul ruju'i fiha
ala syarti li jawazit ta'liqi fiha. Dan bermula pendapat yang aujah. Ada satu jalan. Sihatu ta'liqil ruju'i, karena sah petakluk rujuk fiha padanya wasiat ala syarti di atas beberapa syarat. Li jawazit ta'liqi fiha, dikarenakan boleh mentaklukkan fiha padanya wasiat. Fal aula, maka terlebih utama fir ruju'i anha, sabit padanya wasiat itu rujuk anha daripadanya wasiat. Karena pakan je batu wasiat le urang yang memberikan wasiat. Yang pertama, golong diterima wasiatnya. Harta yang diwasiatkan, yang rujuk kepada seseorang, golong diterima. Kemudian yang kedua, pakan juk batu wasiat. Dikarenakan ahwate jut tak perkait nya ahwate matelung sehingga hartanya nujuk ke populan, maka tak perkait perbatu wasiat pun juga bisa dilakukan apabila wasiat tersebut belum diterima oleh si mauhublah. Ya, sah petakluk rujuk. Karena pakan sah petakluk rujuk wasiat perbatu wasiat karena kan jih guna ahwate perkait wasiat dengan sebab mati. Ahwate mati lung tengahnya hartanya nunjuk ke populan jih dengan harga jih ataupun dengan jumlah jih sepertiga. Atau dengan jumlah jih seperempat. Seperempat kalau lebih hubung daripada seperleh. Nya punya seperleh dengan jumlah leh menyo seperempat bisa-bisa ini jumlah 25 yang jumlah angka haji. Wa bin nahwi hazal warasi, dan dengan seumpama ini warisku au mirasu anni, atau harta warisan anni daripadaku, sawaun unasial wasiatu amzakaraha, bersamaan urang yang memberikan wasiat tersebut itu lupa ia sudah wasiat, amzakaraha atau mentong dengan harta seperlehnya kalau wasiat nyan boleh ge pegat rujuk arti ge perbatu wasiat. Nah, iban. Nah, ye. Hmm. Yang berlaku pada ucapan pada perbuatan antara ayah dengan urang yang terima wasiat. Ya. Jangan coba pulangnya. Tapi harta kau terima. Tapi secara berlaku jih wasiat secara syariat, maka wasiat tersebut kasar. Cuman masalah anu nyanjak gugat balik tanpa suratnya hanya satu pembuktian, harus guna surat.
Ha. Kepedang bainah. Kepedang bainah. Pegat di. Pegat istilah jihnya ukun pesumpah. Jadi pesumpahnya untuk membenarkan. Jadi dua orang yang berbeza pendapat pukul diwasiatnya hartanya wate sakit atau wate tiga. Kena wate pertemuan yang kau dikatnya. Maka untuk membenarkan daripada perselisihan pendapat tersebut tentang wasiat, maka sumpah orang yang terima wasiat. Cuman kalau ke pesumpah, pokok dipatih dengan han dipatih, nyan pokoknya hartanya hak milik bagi orang yang diwasiatkan. Cuman sementara anu nyan diingkar wasiat, jadi dosa roh kan. Kemudian yang pertama keputumpah orang terima wasiat, olehnya benar dua saksi lebih kuat dah benar dua saksi. Dua saksi wate ucapkan wasiat li ayah orang yang memberi wasiat kepada si mau salah, yang benar dua saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Betulnya hartanya kau wasiatkan kepada fulan, Pradung Puji. Cuman bukti, akhirnya ke bukti yang bahawa barangnya tanahnya kalau kejuk sebagai tanah wasiat. Cuman masalah dosa atau hana dosa yang bainahu wa bainallah kan kebanyan. Kan. Jadinya yang pebatu wasiat orang yang jauh wasiat. Kan anu daripada orang terima orang yang beri wasiat. Cuman je digugat atau disanggah li pewaris orang yang jauh wasiat kepada orang yang menerima wasiat. Apabila wasiat yang diberikannya kepada orang yang terima wasiat lebih daripada seperleh harta. Lebih daripada seperleh. Maksudnya seperleh harta menyata bagi daripada 30 ribu, 20 ribu. Yang kaidamang dalam bahagian sepertiga harta. Jino lebih daripada 20 ribu, 25 ribu atau 40 ribu. Yang 10 ribu yang lebih daripada jumlah 20 ribu. Yang jud disanggah oleh pewaris orang yang berikan wasiat. Yang jud disanggah. Nyo yang lebih hanya jadi apa? Yang jadi yang jadi hanya sepertiga. Iaitu nyoda bilang angka adalah secara 20 ribu. Yang 20 ribu yang jud ke wasiat. Sedangkan yang lebih apabila ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, tidak sepakat, maka bisa menyanggah atau menggugat yang lebih daripada seperleh harta yang diberikan oleh udip orang yang jauh wasiat. Jadi karena bunuh wasiatnya berlaku wasiat adalah setelah meninggal daripada orang yang memberikan wasiat, baru diterima oleh si mauhublah, oleh si mausallah. Begitu pula halnya bisa dibatalkan wasiat karena wasiat tersebut bergantung dengan matinya orang yang memberikan wasiat. In aktubira, dan sekalipun harta yang diberikan tersebut adalah jumlah haji sepertiga. Wasu ila syaikhuna amma law awsallahu bisulusi malihi illa kutu bahu
summa ba'da muddatin aw sallahu bisulusi malihi walam yastasna hal bi amali bil ula au bisaniyati. Dan ditanyakan orang akan guru kita Syekhuna, amma lau ausa daripada barang-barang, daripada tanah saja, lau ausal lahu bisulusi, jikalau mewasiatkan oleh seseorang lahu bagi si mausallah bisulusi malihi dengan sepertiga harta si mausi, illa kecuali kutubahu, kecuali hanaruh kitab, yang kitab hanaruh. Summa ba'da muddati, kemudian pada sesudah berlalu sesaat, ausa lahu bisulusi malihi, diwasiatkan lahu bagi seseorang bisulusi malihi dengan sepertiga hartanya si mausil, walam yastasna, dan tidak mengecualikan kitab-kitabnya, hal ya'malu bil aula au bis saniyati, apakah yu'malu diberamalkan bil ula dengan yang pertama, au bis saniyati atau diberamalkan dengan yang kedua. Jadi pernah terjadi pada masa udip Syekh Ibnu Hajar Asqalani, ditanyang le sira urang atau mengatakan ditanyang le sira murid kepada Syekhuna Syekh Ibnu Hajar, nyo tengku menong sira urang gewasiatkan harta ge kepada sira urang dengan jumlah sepertiga daripada jumlah harta, kecuali hanaruh kitab. Jadi kitab saja na kitab tak mari. Kemudian na harta gelom gekun tu nyo superle harta yang lung milikinya lung juk kerana, kecuali yang hana jud, yang hana lung wasiatkan adalah kitab-kitab lung gekun. Kitabnya hana ru. Yang jud adalah harta yang superle. Kalau gekun yang diat, kemudian gekun dalam baurung thot. Jadi gure kemudian le gekun superle harta yang gemiliki le tungku pulen, hana gepuruh kitab-kitab koknyan hanya saja hak berupa harta benda sagai. Kemudian gekun digadu. Kemudian berkata digadu, sepertiga harta lung serahkan kepada ron. Pak urang yang sabancit sama dengan dua wasiat. Wasiat yang pun nyo seperle harta lung hanaruh kitab, nyo lunjuk ke ron. Kalau yang berlalu siat, kemudian gekun digadu, nyo seperle harta yang na lung miliki lunjuk ke ron. Maka getanyang le murid, apakah wasiat yang pertama getanya beramal atau wasiat yang kedua yang getanya beramal? Bukuh wasiat yang gekun pun buno yang jid dacok sebagai wasiat, atau wasiat yang kedua yang jid ke sebagai wasiat. Jadi wasiat yang pertama, bukuh wasiat yang pertama batal dengan perkataan wasiat yang kedua, atau wasiat yang kedua batal dengan sendirinya dengan pengecualian daripada kitab. Fa'ajaba, maka menjawab oleh Syekh, bi annal ladzi yadharul amalu bil ula, dengan bahwa sesungguhnya diamalkan, bahwa sesungguhnya alladzi yang jelas
itu diamalkan dengan perkataan yang pertama. Bahkan diamalkan dengan perkataan yang pertama, li'annaha, karena bahwa sesungguhnya ucapan wasiat yang pertama, nasun itu ada ketentuan fi ikhrajil kutu kitabi, itu ada pengeluaran kitab-kitab. Jadi menurut jawaban adalah wasiat yang pertama nyanhana batal, akan tetapi tetap berlaku wasiat yang pertama. Bahkan berlaku wasiat yang pertama karena pada saat dikeun di urang yang memberikan wasiat tersebut na pengecualian tentang hana ruh kitab. Nyambak ucapan yang pertama. Wasaniyatu muhtamalatun annahu tarkul istisna'u fiha tasrihihi bihi fil ula. Dan pada yang kedua, wasaniyatu, dan bermula yang kedua, muhtamalatun, itu ihtimal. Ihtimal bak yang kedua, annahu, bahwa sesungguhnya wasiat yang kedua tarkul istisna, itu meninggalkan istisna, fiha, padanya wasiat, tasrihuhu, yang jelas, bihi, dengannya wasiat yang kedua, fil ula, pada yang pertama. Wa annahu tarkuhu ibtalallahu wan nasu muqaddimu ala muhtamalin. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya yang kedua, wa annahu, dan bahwa sesungguhnya pekerjaan, tarkuhu, tinggalnya pekerjaan, ibtalan, akan ibtal lahu, bagi yang pertama. Wan nasu, dan bermula ketentuan itu lebih kuat minal muhtamalin, dan alal muhtamali, di atas yang muhtamal. Jadi tentang pertanyaan sira urang duara ucapkan wasiat kepada sira urang dengan selang waktu yang hana lama, maka menurut pendapat daripada Syekh Ibnu Hajar Asqalani, yang bahwa beramal dengan ucapan yang pertama sepertiga harta tetapi hana ruh kitab. Sepertiga harta yang digunakan yang na pada tungkunyan gejuk kepada urang yang tempat wasiat, sedangkan kitab-kitab urang yang beri wasiat hana geperuh. Kemudian pada ucapan yang kedua, bahkan geyu beramal dengan ucapan yang pertama, karena pada ucapan yang kedua hinan hana istisna. Hinan hana istisna, hana pengecualian. Nya istilah je na kunsyum ah. Nyopat terperleh hartalung cup dekun. Hana ruh kitab. Jadi bab yang kedua hana keun istisna, hana kecuali. Lagi na je lagi lahir nyopat nyo hartalung seperti seperleh dong wasiatkan kepada dengkumpulan. Hana keun illa kitab, hana kecuali kitab. Jadi nyan ihtimal. Ihtimal perkataan yang kedua, ukeh nyan wasiat atau bukan. Akan tetapi bahwa sesungguhnya pekerjaan tarkuhu itu tinggalkannya pekerjaan hal keadaan batal lahu baginya wasiat. Wan nasu muqaddamu alal muhtamali, dan bermula suatu ketentuan itu terlebih dahulu alal muhtamali, di atas yang ihtimal. Jadi muhtamilnya adalah sidqu muhtamala li sidqi atau muhtamala lil kazbi. Jadi barang yang muhtamilnya adalah bergantung-gantung di antara
di antara dua boh. Ihtimal bisa jadi nyan adalah merupakan perbatu wasiat dan bisa pula nyan adalah untuk melanjutkan wasiat. Tetapi yang lebih aujah menurut pendapat Quraish adalah berpegang dengan wasiat yang diucapkan pada waktu yang pertama karena di sini na pengecualian. Jadi hana mandum barang yang lebih yang seperleh harta yang memiliki li tungku A iji gejuk kepada tungku B iji nyo berlaku nyan berlaku wasiat. Jadi an batu ucapan wasiat yang pertama tetap beramal iji kepada seperleh harta yang nak dimiliki oleh tungku A gejuk kepada tungku B tetapi hana ruh kitab. Itu je na rumah katanya. Na tanah dua ranting, kemudian bak tanah dua rantingnya ada pegat rumah. Di dalam rumahnya dah perlu kitab-kitab minan. Jadi dah kun tu badungku B, hai dungku B. Nyepat na harta lung superleh harta lung bila lung singa meninggal, nyok rimang geron. Lumbi keron, lung wasi keron. Tetapi kitab yang na di dalam rumahnya ataupun kitab yang na di ada baliknya, nyan hanaruh hai damong dalam wasiat. Sedangkan ucapan yang kedua, seperleh harta daripada jumlah bunuh tanah dua ranting, kemudian tabah rumah, kemudian na kitab di dalam. Nyan kekenja secara mutlak nyapat sepertiga harta lung ada kubik sehingga meninggal lung nyo kaje kemilik ro ne. Sedangkan kitab bunuh awat gekun ucapan yang pertama na kitab syit hinan di dalam rumah atau di ada balik. Kemudian pada ucapan yang kedua hinan pun juga na kitab dak baik kitabnya di dalam rumah ataupun di ada balik. Jadi ucapan yang kedua han diperbatu ucapan yang pertama bahkan karena ketentuan dengan peikhraj kitab daripada ucapan wasiat tersebut nyan adalah merupakan suatu ketentuan atau hujjah sebagai nas. Kiban cara diperbatu wasiat. Wa bin nahwi bai'i warahan dan dengan seumpama diperbelah harta wasiat warahan dan dipersewa dipergala walau bila kabulin dan sekalipun dengan belum dikabul wa ardin alaihi wa tawakkil dan mewakilkan fihi padanya pulau wan nahwi urasan dan wan nahwi urasin dan seumpama menanam pohon fil ardi pada bumi ausa yang diwasiatkan biha dengannya bumi bi khilafi zuru'ihi biha dengan sebalik menanam tanaman zuru' biha pada tanah yang diwasiatkan. Jadi batu wasiat lom hana payah kedih dipegahnya kalau batu wasiat li urang yang na wasiat. Bak tanah yang wasiatnya gejak pula bau je. Bela bau saja me 20 ni kemudian gepula ju bau di dalam tanahnya. Nyan hana payah tersebut nyo ka batu hana le payah le sebut batu. Karena pakon hana payah sebut le batu. Karena dengan tanda ji sebagai dalil ataupun sebagai petunjuk bagi orang yang menerima wasiat tersebut bahawa wasiatnya ka dibatukan dengan sebab gepula bak kaya rayu bau gepula. Memangnya bau gepula pajang gepot. Pajan habis masa panen.
Jadi dengannya nyan je kedali atau karinah yang bahwa tanuhnya hana jadeh le gejuk kelung. Tarji. Hana le jadeh le hana jadeh le wasiat. Bi khilafi dengan sebaliknya menanam zuru'. Pula padi, pula jagung ataupun pula capli, pula tomat atau sayur-sayuran yan, tanaman yang lebuleun. Nyan hanjut ke batu wasiat. Dengan sebab oleh urang yang jo wasiat bak tanah yang wasit nyan dia cemangkoi ke pulih, cemangkoi kemudian dia pula bak capli ataupun dia pula bak tomat ataupun ku pula tanaman-tanaman lagi bak ubi. Yang bak ubi kan terbatas semua. Nyan hanjut ke dali ataupun hanjut ke karinah yang bahawanya wasiat ka batu. Tetapi yang jut ke batu wasiat dengan ke pula bak kaya raya, pula bak pula bak sawit, pula ku pula. Jadi pula bak tengon. Nyan dengan sendiri ji bak wasiat yang kala ku ucapkan li si mausillah kepada si mausallah nyan batal dengan sendirinya dengan perbuatan orang yang memberikan wasiat kepadanya dengan menanamkan pepohonan yang keras. Bak kaya yang rayu, bau. Nyan batu wasiat. Anak payah keperah li. Nyan bek tengah. Memang golong terima ngsit. Karena golong kalau meninggal orang yang jual wasiat. Pokoknya enggak pula bau ke. Nyan anak payah tanya li. Ada payah terjak lain ke imam mahai pu kalau pula baunya pu ana jadi ahli ke wasiat ke dok. Nyan ada payah tanya li. Jadi na karinah sendiri nyan yang bahwa bak kaya kreuh yang pula bak tanah yang wasiat khusus bak tanah yang wasiat nyan sendirinya batal wasiat. Ban. Awak jadi al-kesimpulan yang pertama menyangkut dengan wasiat. Jadi batu wasiat apabila wasiat tersebut belum diterima oleh si mausallah saban lagi batu hibbah segolong hibbah tersebut diterima oleh si mauhublah. Karena contoh je nyopat Honda Lung nu pakai lumbi kerana tetapi kalau diterima dengan hal kalau diterima maka bisa ucapkan ana jadeh lindung bi Hondanya kerana. Begitu pula halnya sah rujuk pada wasiat karena wasiat tersebut ditaklikkan atau digantungkan kepada waktu meninggal baru terjadi milik si mausallah dan begitu pula halnya bisa digantungkan rujuk wasiat kepada si mauhublah oleh si mausillah karena kejadian wasiat tersebut belum diterima wasiat di orang yang menerimakan wasiat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.